Pernahkah Anda mendapati diri Anda tidak mendengarkan kata-kata seorang pria, tetapi mendengarkan keheningan di antaranya? Jeda yang hampir tak terlihat itu lebih menyentuh daripada pengakuan apapun. Dia berkata, "Aku mencintaimu." Tapi sesuatu di dalam diri Anda, sebuah intuisi feminin kuno, berbisik, "Tunggu, jangan percaya kata-katanya. Lihat lebih dalam." Dan Anda berlama-lama di ruang antara pernyataannya dan keraguan Anda, mencoba membedakan kebenaran dalam tatapannya, dalam nada suaranya. Penderitaan karena ketidakpastian ini bukanlah ilusi. Ini bukan tanda ketidakpercayaan atau ketakutan. Ini adalah panggilan jiwa Anda yang merindukan keaslian. Jiwa itu lelah dengan kata-kata indah, topeng sosial, dan frasa yang dilatih. Ia merindukan kebenaran. Dan pintu kebenaran, seperti yang diajarkan oleh psikolog hebat Carl Jung, jarang berada di permukaan dalam ranah pengakuan sadar. Kebenaran bersembunyi di dalam bayangan. Ia berdiam di alam bawah sadar, dan alam bawah sadar ini memiliki bahasanya sendiri. Ini bukan bahasa kata-kata yang bisa dipikirkan dan disaring. Ini adalah bahasa tubuh, lebih tepatnya bahasa tangan. Tangan seorang pria adalah seismograf jiwanya. Tangan adalah perpanjangan dari impulsnya yang tak terkendali dan sejati. Sementara pikirannya memainkan peran, mengenakan topeng pasangan yang menyenangkan dan penuh kasih, tangannya menunjukkan apa yang terjadi jauh di dalam. Tangan tidak bisa berbohong. Tangan tidak bisa berpura-pura. Tangan tidak menunjukkan apa yang ingin dia tunjukkan kepada Anda, tetapi siapa dia sebenarnya ketika dia tidak sedang mengamati dirinya sendiri. Saya akan mengatakan bahwa tangan adalah alat di mana alam bawah sadar menulis ceritanya di atas kanvas realitas. Tangan bisa menciptakan dan menghancurkan, membelai dan menolak, melindungi dan mengancam. Dan ketika Anda melihat tarian bisu ini, Anda bisa membaca apa yang tidak pernah diucapkan dengan keras. Anda bisa melihat apakah dia menunjukkan seluruh dirinya atau hanya sebagian dari dirinya yang ingin mencapai sesuatu. Jadi, berhentilah bertanya apakah dia mencintai Anda. Berhentilah mencari konfirmasi dalam kata-kata yang mudah diucapkan. Sebaliknya, belajarlah untuk membaca. Belajarlah untuk melihat. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melalui satu gerakan tangan bawah sadar, Anda dapat mempelajari lebih banyak tentang perasaannya terhadap Anda daripada dari 1000 kata. Ini bukan membaca garis tangan. Ini adalah psikologi kedalaman yang kuncinya ditinggalkan oleh Jung untuk kita. Bersiaplah, kita memulai perjalanan ke dunia kebenaran yang sunyi. Dan apa yang Anda lihat di sana bisa mengubah segalanya. Kebenaran pertama, tangan yang memberi. Jangan perhatikan apa yang dia berikan kepada Anda, tetapi bagaimana dia melakukannya. Dia menyerahkan secangkir kopi, telepon, buku. Apa yang dilakukan tangannya saat itu? Gerakan sehari-hari yang sekilas ini mengungkapkan seluruh peta dunia batinnya. Ada pria yang meletakkan benda di depan Anda berjarak jelas, tanpa sentuhan. Ini berarti, ini kopimu, ini teleponmu. Tidak ada agresi, tetapi juga tidak ada koneksi. Jung akan menafsirkan ini sebagai ekspresi animus yang tidak terintegrasi, bagian maskulin logisnya. Baginya pada saat itu, Anda bukan wanita yang hidup, tetapi objek yang harus diberi sesuatu. Tangannya berkata, ada jarak di antara kita. Saya sedang melakukan tugas. Ini tidak baik atau buruk. Ini hanyalah fakta. Ini adalah bahasa hubungan fungsional, bukan hubungan yang tulus. Sekarang bayangkan gambaran yang berbeda. Dia menyerahkan secangkir kopi yang sama.
tetapi tangannya bergerak berbeda. Mereka tidak hanya memberikan benda itu, mereka seolah mempersembahkannya kepada Anda. Jari-jarinya menyentuh jari Anda sejenak. Tatapannya mungkin ada di tempat lain. Mungkin dia sedang menelpon. Tetapi tangannya melakukan ritual yang lembut dan intim ini. Dia tidak hanya melepaskannya, dia menyerahkannya. Pada saat itu, alam bawah sadarnya berbicara lebih keras daripada pikirannya. Ini bukan sekedar memberi. Ini adalah tindakan simbolis. Dan saya akan mengatakan bahwa pada saat ini, logika dan tindakan animusnya selaras dengan animanya. Bagian feminin batinnya yang bertanggung jawab atas koneksi, perasaan, dan hubungan. Tangannya tidak sekedar melakukan fungsi, ia mencari kontak. Ini adalah keinginan bawah sadar untuk terhubung, untuk menjembatani dua dunia. Gerakan ini bukan kesopanan. Kesopanan adalah milik persona, topeng sosial. Gerakan ini adalah energi. Ini adalah ekspresi perasaan sejatinya yang merembes melalui filter kesadaran. Dia bisa saja marah kepada Anda. Anda bisa saja sedang berdebat. Tetapi jika tangannya secara tidak sadar mencari kontak dengan Anda, itu berarti pada tingkat yang dalam, koneksi itu lebih penting baginya daripada konflik. Jiwanya menggapai Anda. Bahkan jika egonya menolak, perhatikan tangannya saat dia membayar untuk Anda di restoran. Dia memberikan uang kepada kasir, tapi kemana energinya pergi? Jika dia melakukannya dengan bermartabat dan tenang, itu satu hal. Tetapi jika setelah itu dia dengan lembut menyentuh tangan Anda, atau meletakkan tangannya di atas tangan Anda, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu adalah pesan nonverbal. Apa yang saya lakukan untuk Anda, untuk kita. Saya ingin berbagi momen ini dengan Anda. Sebaliknya, jika tangannya tegang dan kasar saat memberi, jika mereka menghindari kontak apapun seolah-olah takut terbakar, maka itu juga sebuah pesan. Itu bisa menjadi pesan tentang kegelisahan batinnya, ketakutannya akan kedekatan, ketidakinginannya untuk benar-benar membiarkan Anda masuk ke dunianya. Tangannya berkata, "Saya memberi, tetapi saya tidak memberikan diri saya. Saya di sini, tetapi tidak bersama Anda." Jadi, lain kali dia menyerahkan sesuatu kepada Anda, lupakan objeknya. Lihat tangannya. Apakah terbuka atau tertutup? Apakah mereka mencari kontak atau menghindarinya? Apakah mereka lembut atau tegang? Dalam momen singkat itu, terletak lebih banyak kebenaran tentang perasaannya terhadap Anda daripada dalam berjam-jam percakapan. Itu bukan gerakan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan dari alam bawah sadarnya yang sekarang bisa Anda baca. Kebenaran kedua, tangan yang beristirahat. Momen paling jujur adalah momen hening ketika ketegangan percakapan mereda. Ketika tidak ada yang harus memainkan peran. Ketika seseorang sendirian dengan pikirannya. Bahkan jika duduk di sebelah Anda, apa yang dilakukan tangannya saat itu? Kemana mereka diarahkan? Apa yang sedang mereka sibukkan? Bayangkan Anda sedang berkendara bersama di dalam mobil. Dia di belakang kemudi, fokus pada jalan. Anda diam, lihat tangan bebasnya. Apakah itu bertumpu pada persneling? Apakah itu gelisah dengan gugup di setir? Atau apakah itu menemukan tangan Anda di kursi, beristirahat di kaki Anda? Ini bukan gerakan yang diperhitungkan. Dia tidak melihat Anda, tidak mengharapkan reaksi. Itu adalah alam bawah sadarnya yang berbicara untuk dirinya sendiri. Tangannya mencari tempatnya, seperti anjing yang setia dan menemukannya bersama Anda. Jung akan menggambarkan ini sebagai ekspresi dari koneksi yang berakar dalam pada diri, pusat kepribadian terdalam. Jika tangannya secara tidak sadar mencari Anda, itu berarti bahwa dalam dunia batinnya,
Anda termasuk dalam tempat amannya. Anda adalah rumahnya. Ini bukan gairah, bukan hasrat, bukan permainan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini adalah kebutuhan untuk membumi, untuk penegasan. Anda bersama saya, dan karena itu, semuanya baik-baik saja. Sebuah gerakan yang berbicara tentang kepercayaan dan penerimaan yang mendalam. Dan sekarang, skenario lain. Di saat-saat tenang, tangannya terus-menerus sibuk dengan ponselnya. Dia menggulir umpan berita tanpa henti, bahkan ketika tidak ada yang menarik. Jari-jarinya mengetuk meja, dikepalkan menjadi tinju, atau disembunyikan di sakunya. Apa artinya ini? Tangan yang tidak bisa menemukan ketenangan menunjukkan ketidaktenangan batin. Jung akan menafsirkan ini sebagai ekspresi bayangan, emosi yang ditekan, yang mencari jalan keluar. Penggunaan ponsel secara konstan bukan hanya kebiasaan, itu adalah pelarian. Pelarian dari keheningan, di mana seseorang mungkin bertemu dengan dirinya sendiri. Pelarian dari keintiman yang bisa menakutkan. Tangannya sedang membangun tembok di antara Anda. Ponsel di tangannya bukan hanya sebuah perangkat. Itu adalah perisai. Tangan yang disembunyikan di saku adalah tanda klasik penyembunyian. Dia menyembunyikan tangannya. Dia menyembunyikan niat sebenarnya, kerentanannya. Ini tidak berarti bahwa dia berbohong kepada Anda secara langsung. Itu berarti dia belum siap untuk membuka dirinya kepada Anda sepenuhnya. Ada bagian dari dirinya yang tidak dia tunjukkan kepada Anda. Perhatikan tangannya saat Anda menonton film bersama. Apakah mereka santai? Apakah mereka menyentuh Anda? Atau apakah mereka tegang? Bersilang. Tangan yang bersilang adalah tanda pengendalian diri. Orang tersebut secara tidak sadar menahan diri. Mungkin dia menahan kelembutan, jenis yang tidak berani dia tunjukkan. Atau mungkin dia menekan kejengkelan atau kemarahan. Bagaimanapun, itu berbicara tentang konflik batin. Jiwanya tidak tenang. Keintiman sejati ditunjukkan dalam relaksasi. Ketika tangannya beristirahat dengan tenang di sebelah Anda, tanpa secara khusus mencari kontak, tetapi juga tanpa menghindarinya. Ketika dia menyentuh Anda secara tidak sengaja dan rasanya sealami bernapas. Itu adalah keadaan di mana fasad luarnya tertidur dan hanya perasaan sejatinya yang tersisa. Tangan yang mencari Anda di saat-saat tenang adalah tangan pria yang bagi dia, Anda bukan perselingkuhan atau pemberhentian sementara. Anda adalah kedamaiannya. Dan itu lebih berharga daripada janji apapun. Kebenaran ketiga, tangan saat bertengkar atau konflik. Ini adalah momen ketika semua topeng jatuh dan bayangan muncul. Segala sesuatu yang ditekan seseorang dengan sangat hati-hati dalam kehidupan normal, kemarahan, ketakutan, kebencian menunjukkan dirinya. Dan ketika Anda melihat wajah aslinya, jangan melihat wajah yang terdistorsi oleh kemarahan, tetapi pada tangannya. Mereka tidak hanya mengungkapkan kemarahannya, tetapi apa yang ada di baliknya. Jadi, Anda sedang berdebat. Suaranya semakin keras. Apa yang dilakukan tangannya? Jika mereka mengepal menjadi tinju, itu adalah sinyal tertua dan paling mendasar. Ini tidak berarti dia akan memukul Anda. Tidak, tetapi itu berarti bahwa sistem limbiknya, bagian hewannya, telah mengambil alih kendali. Pada saat itu, dia bukan lagi pria dewasa, tetapi makhluk yang ketakutan atau marah, yang siap untuk membela atau menyerang. Jung akan mengatakan, bayangan telah sepenuhnya menelan kesadarannya. Seorang pria yang mengepalkan tinjunya saat bertengkar tidak mengendalikan kemarahannya. Kemarahan mengendalikannya. Dan itu berbicara tentang ketidakdewasaan emosional,
tentang ketidakmampuan untuk menguasai perasaan yang kuat. Dia tidak berbahaya secara fisik, yang berbahaya adalah ketidakpastiannya. Kemungkinan lain, tangannya mulai memberi isyarat secara agresif. Dia menudingkan jarinya ke arah Anda, menyabet udara dengan tangannya. Ini bukan lagi sekedar reaksi defensif dengan cara ini. Ini adalah serangan terhadap ruang Anda. Jari yang menunjuk adalah senjata simbolis, upaya untuk mematahkan pertahanan Anda, untuk mempermalukan Anda, untuk menaklukkan Anda. Tangannya berteriak, Anda salah, Anda harus tunduk. Ini adalah gerakan seorang penuduh, bukan pasangan. Seorang pria yang menggunakan gerakan seperti itu tidak mencari solusi, dia mencari kemenangan. Baginya, hubungan adalah medan perang, bukan ruang untuk kerjasama. Sekarang, bayangkan skenario yang paling penting dan paling langka. Anda sedang berdebat. Anda berdua terluka dan tersinggung, tetapi tangannya tetap terbuka. Telapak tangannya menghadap ke atas atau ke arah Anda. Ini adalah tanda yang sangat kuat. Tangan yang tetap terbuka di saat bahaya adalah tanda kepercayaan tertinggi dan kerentanan maksimal. Alam bawah sadarnya berkata, saya marah, tetapi saya tidak menutup diri dari Anda. Saya tidak bersenjata. Saya siap berdialog, meskipun itu menyakitkan. Jung akan menafsirkan ini sebagai tanda bayangan yang terintegrasi. Pria ini telah menjadi akrab dengan kemarahannya, tidak takut padanya, dan karena itu, kemarahan tidak melahapnya. Dia bisa marah dan tetap terhubung dengan Anda. Dia tidak ingin menghancurkan atau mendominasi Anda, karena dia mengerti. Jika dia menghancurkan Anda, dia juga menghancurkan sebagian dari dirinya sendiri. Terkadang di tengah panasnya pertengkaran, dia mungkin menyentuh Anda, bukan untuk menahan Anda, tetapi untuk menghentikan badai. Gerakan keputusasaan dan pada saat yang sama harapan. Tangannya berkata, tolong, mari kita berhenti. Apa yang kita miliki lebih penting daripada pertengkaran ini? Seorang pria yang mampu melakukan gerakan seperti itu di tengah konflik, memiliki kekuatan batin dan kedewasaan yang luar biasa. Dia menempatkan hubungan di atas egonya. Jadi, perhatikan, tangan saat bertengkar adalah ujian utama jiwanya. Tinju yang terkepal berarti ketakutan dan ketidakdewasaan. Gerakan agresif adalah tanda kebutuhan akan kekuasaan. Dan telapak tangan terbuka berarti kerentanan, kekuatan batin, dan cinta yang tidak takut bahkan pada badai tergelap. Kebenaran keempat, tangan yang melindungi. Bagaimana perilaku seorang pria terhadap Anda di depan umum, bukan secara pribadi, di mana peran apapun bisa dimainkan, tetapi di keramaian di antara orang-orang di sana. Nalurinya yang berakar dalam, peran arketipnya mengungkapkan dirinya. Dan lagi, lihat tangannya. Anda sedang berjalan melewati kerumunan bersama. Apakah dia berjalan di depan? Membuka jalan untuk Anda? Atau apakah dia hanya berjalan di samping Anda, membiarkan Anda menavigasi kerumunan sendiri? Atau mungkin dia melakukan sesuatu yang lain. Dia meletakkan tangannya di punggung bawah Anda, bukan di bokong Anda. Itu akan menjadi tanda posesif, tetapi secara khusus di punggung bawah Anda. Ini bukan sekadar gerakan. Ini adalah salah satu simbol pelindung tertua. Jung akan mengatakan, pada saat ini, arketip penjaga, sang pelindung, terbangun dalam diri pria itu. Punggung bawah adalah salah satu zona paling sensitif dan rentan di tubuh kita. Ketika dia meletakkan tangannya di sana, dia secara tidak sadar berkata, "Saya di sini, saya mendukungmu, kamu aman bersamaku." Gerakan ini tidak memiliki konotasi seksual. Ini tidak berteriak, "Ini wanitaku," seperti tangan di bokong. Ini tidak mengatakan, "Aku mengendalikanmu," seperti tangan di bahu.
Ini berbisik, "Aku perisaimu." Ini adalah ekspresi dari animus yang terintegrasi dan sehat. Dia tidak menggunakan kekuatan maskulinnya untuk mendominasi, tetapi untuk melayani, untuk menciptakan kepompong yang aman di sekitar Anda. Seorang pria yang bertindak seperti ini tidak melihat Anda sebagai objek, tetapi sebagai nilai yang harus dilindungi. Contoh lain, Anda sedang duduk dalam kelompok, dan seseorang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Anda. Apa yang dilakukan tangannya? Apakah mereka tetap tenang? Atau apakah tangannya menemukan tangan Anda di bawah meja dan meremasnya dengan lembut? Itu adalah pesan bisu. Saya bersamamu, saya mendengarnya, dan saya berdiri di sisi Anda. Kita adalah tim. Dia tidak perlu campur tangan secara verbal. Terkadang, gerakan dukungan diam ini jauh lebih penting. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan emosional Anda adalah prioritasnya. Anda membentuk front tak terlihat, Anda berdua melawan seluruh dunia. Contoh sebaliknya, seorang pria yang menjauhkan diri dari Anda di keramaian, atau sebaliknya bertindak posesif dan kasar. Tangannya di pinggul Anda mencengkeram terlalu erat, menarik Anda mendekat seolah-olah Anda adalah miliknya, pialanya. Jung akan menafsirkan ini sebagai ekspresi bayangan, lebih tepatnya rasa tidak aman. Pria seperti itu tidak melindungi Anda, dia melindungi egonya. Dia menggunakan Anda untuk membuktikan nilainya kepada pria lain. Tangannya bukan perisai, itu adalah segel. Itu tidak mengatakan Anda aman, tetapi Anda milik saya. Perlindungan sejati itu tenang dan tidak mengganggu. Itu adalah sentuhan lembut, tangan yang menyingkirkan rintangan dari jalan Anda, telapak tangan yang membukakan pintu untuk Anda. Itu adalah gerakan kecil bawah sadar yang mengatakan segalanya. Dunianya diatur sedemikian rupa sehingga Anda bisa merasa aman dan terlindungi di dalamnya. Tangan yang melindungi tetapi tidak memiliki adalah tangan seorang pria yang benar-benar menghargai Anda, bukan karena penampilan atau kegunaan Anda, tetapi karena esensi Anda. Kebenaran kelima, tangan yang mendengarkan. Kita terbiasa berpikir bahwa kita mendengarkan dengan telinga kita, tetapi pada kenyataannya seluruh tubuh mendengarkan, dan tangan memainkan peran kunci dalam hal ini. Mereka bisa mengungkapkan kebosanan dan ketidaksabaran. Bahkan jika seorang pria mengangguk dan tersenyum, sementara Anda menceritakan kepadanya sebuah cerita yang penting bagi Anda, lihat tangannya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka beristirahat dengan tenang di atas meja? Mungkin dia menopang dagunya dengan telapak tangannya dan memiringkan seluruh tubuhnya ke arah Anda. Itu adalah postur perhatian yang dalam dan sadar. Tangannya berkata, "Saya di sini. Saya menyerap setiap kata yang Anda ucapkan. Apa yang Anda katakan penting bagi saya." Jung akan menggambarkan ini sebagai keadaan sinkronisitas. Ketika dua orang berada pada gelombang yang sama, alam bawah sadar mereka sepenuhnya terlibat dalam proses tersebut. Dia tidak hanya mendengar informasi, dia mendengar energi Anda, perasaan Anda. Tangannya yang rileks dan terbuka menciptakan ruang di mana Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi atau ketidakpedulian. Sekarang, bayangkan berikut ini. Anda sedang berbicara dan jari-jarinya mengetuk meja. Atau dia bermain dengan ponselnya, telinganya, atau benda di dekatnya. Ini adalah tanda-tanda ketidaksabaran yang jelas. Mungkin pikirannya masih bersama Anda, tetapi alam bawah sadarnya sudah hanyut. Tangannya berteriak, "Cepatlah, saya bosan." Kapan ini akan berakhir? Dia tidak benar-benar mendengarkan Anda. Dia hanya memenuhi kewajiban atau menunggu untuk membicarakan dirinya sendiri. Sinyal yang sangat menarik. Jika saat Anda berbicara, dia menyentuh dirinya sendiri. Dia membelai bahu, lengan bawah, atau lehernya. Apa artinya ini?
Ini adalah tanda menenangkan diri sendiri. Saya akan mengatakan cerita Anda telah menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, bagian dari bayangannya, atau dia merasa tidak aman dan secara tidak sadar mencoba mendukung dirinya sendiri. Ini belum tentu pertanda buruk. Ini menunjukkan bahwa percakapan Anda bukan obrolan kosong. Itu menyentuh sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Yang penting adalah apa yang terjadi sesudahnya. Apakah dia mencoba lari dari keadaan ini? Atau apakah dia tetap bersama Anda meskipun merasa tidak nyaman? Gerakan mendengarkan yang paling kuat adalah ketika dia menanggapi cerita emosional Anda dengan hanya memegang tangan Anda dan menutupinya dengan tangannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melakukannya. Ini adalah bentuk empati tertinggi. Tangannya berkata, "Saya tidak bisa menghilangkan rasa sakit Anda, tetapi saya bisa berada di sini bersama Anda. Anda tidak harus melalui ini sendirian." Itu adalah gerakan yang menunjukkan seorang pria tidak hanya mendengar kata-kata Anda, tetapi membawa perasaan Anda. Dia tidak takut pada rasa sakit Anda, pada kerentanan Anda. Dia bersedia membaginya dengan Anda. Seorang pria yang tangannya menunjukkan bahwa dia tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan. Dia tidak melihat Anda sebagai kumpulan cerita, tetapi sebagai jiwa yang hidup. Tangannya membangun jembatan antara dua dunia, dan melintasi jembatan itu mengalir kasih sayang yang paling tulus dan terdalam. Jangan percaya kata-katanya, "Ya sayang, aku mendengarkanmu." Percayalah pada tangannya yang tenang, terbuka, dan penuh perhatian. Kebenaran keenam, tangan yang menjelajah. Tetapi ini bukan tentang sentuhan penuh gairah di tempat tidur. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih intim. Ini tentang bagaimana tangannya berperilaku di saat-saat kelembutan, ketika bukan tentang membangkitkan gairah Anda, tetapi hanya tentang berada dekat dengan Anda. Ingat bagaimana dia menyentuh Anda ketika Anda hanya duduk bersebelahan. Dia memegang tangan Anda. Apa yang dia lakukan dengannya? Apakah dia hanya memegangnya? Atau apakah jari-jarinya mulai menjelajahinya secara tidak sadar, hampir tak terlihat? Ibu jarinya perlahan menelusuri kontur telapak tangan Anda. Dia menjalankan jari-jarinya di atas setiap jari Anda, seolah ingin menghafal setiap garis, setiap sendi. Ini bukan gerakan erotis. Ini adalah gerakan ketertarikan yang dalam dan kekaguman yang bisu. Saya akan mengatakan, pada saat ini pria itu berhubungan dengan animanya, bagian feminin batinnya yang melambangkan kepekaan dan persepsi estetika. Tangannya tidak berkata, "Saya menginginkan Anda," tetapi Anda membuat saya terkesan. Dia memandang Anda seperti sebuah karya seni. Setiap garis tangan Anda, baginya adalah bagian dari pola unik kepribadian Anda. Itu adalah eksplorasi bawah sadar. Dia mungkin sedang menonton film atau membicarakan sesuatu yang sama sekali berbeda, tetapi tangannya tetap bersama Anda. Jari-jarinya melanjutkan tarian meditatif bisu mereka. Ini menunjukkan bahwa pada tingkat yang dalam, Anda adalah misteri baginya. Misteri yang tidak pernah bosan dia jelajahi. Baginya, Anda bukan buku yang sudah dia baca. Anda adalah seluruh alam semesta. Atau contoh lain, dia menyisir helai rambut dari wajah Anda. Bagaimana dia melakukannya? Dengan gerakan fungsional yang cepat? Atau apakah jari-jarinya berlama-lama sejenak di pipi Anda, pelipis Anda, seolah ingin menanamkan tekstur kulit Anda ke dalam ingatannya? Sentuhan sekilas yang berlangsung sesaat lebih lama dari yang diperlukan itu, mengungkapkan perasaan sejatinya. Itu adalah kelembutan yang menembus hal biasa. Contoh sebaliknya, tangan yang selalu menyentuh Anda dengan cara yang sama. Ciuman rutin,
pelukan standar, tangan di bahu Anda. Tidak ada rasa ingin tahu dalam gerakan ini. Tidak ada penemuan. Mereka telah menjadi ritual kosong. Ini adalah tangan pria yang bagi dia, Anda telah menjadi kebiasaan. Dia bersama Anda, tetapi dia tidak lagi melihat Anda. Dia tidak lagi menjelajahi Anda, tidak menemukan kembali Anda. Alam bawah sadarnya menjadi sunyi. Seorang pria yang benar-benar jatuh cinta dan terpesona tidak pernah berhenti menjelajahi Anda. Tangannya akan terus-menerus dan secara tidak sadar mencari detail baru, gerakan baru, sisi baru dari tubuh Anda. Dia akan menyentuh bekas luka kecil di lengan Anda, bukan karena kasihan, tetapi karena minat. Dia akan menelusuri jari-jari Anda, karena pada saat itu dia terhubung dengan keunikan Anda. Tangan yang menjelajah adalah tangan yang mencintai. Mereka tidak hanya melihat tubuh dalam diri Anda, tetapi peta jiwa. Dan mereka siap untuk mengembara di peta itu tanpa henti. Ketika tangannya menyentuh Anda dengan cara ini, maka Anda tahu, baginya, Anda bukan sekadar wanita. Baginya, Anda adalah keajaiban. Kebenaran ketujuh. Tangan yang mencipta untuk Anda. Kebenaran terakhir, dan mungkin yang paling penting, berkaitan dengan bagaimana tangan seorang pria berinteraksi dengan dunia atas nama Anda. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan tubuh Anda, tetapi dengan materi itu sendiri. Anda memiliki rak yang rusak. Bagaimana reaksinya? Apakah dia berkata, kita harus memanggil tukang? Atau apakah dia diam-diam meraih alat dan tangannya, mungkin tidak terlalu terampil, tetapi gigih, mulai bekerja? Jangan melihat hasilnya, lihat prosesnya. Ketika seorang pria memperbaiki atau menciptakan sesuatu untuk seorang wanita, dia melakukan tindakan yang sangat arketipal. Jung akan mengatakan bahwa ini adalah manifestasi dari arketip pencipta atau pengrajin. Seseorang yang menggunakan energinya untuk membawa keteraturan pada kekacauan dan membuat ruang wanita lebih harmonis dan aman. Yang penting adalah energi yang dia gunakan untuk melakukannya. Jika tangannya gugup, jika dia mengutuk dan melempar alat ke samping, maka itu pertanda dia melakukannya karena kewajiban. Itu adalah beban baginya. Sisi bayangannya, iritabilitas, resistensi, muncul ke permukaan. Tetapi jika tangannya bekerja dengan fokus dan tenang, bahkan jika segala sesuatunya tidak berhasil pada percobaan pertama, maka itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Itu adalah meditasi. Itu adalah caranya mengekspresikan kepedulian dalam bahasa pria tertua, bahasa tindakan. Pada saat itu, tangannya mengatakan lebih dari kata apapun. Kesejahteraan Anda penting bagi saya. Masalah Anda adalah masalah saya. Saya bersedia menginvestasikan waktu dan energi saya untuk membuat hidup Anda lebih baik. Ini bisa apa saja. Bagaimana dia merakit furnitur IKEA untuk Anda? Bagaimana dia mengatur komputer Anda? Atau bagaimana dia memasak untuk Anda? Lihat tangannya. Apakah mereka mencipta dengan cinta atau dengan keengganan? Lalu, ada pria yang memasak untuk Anda, yang tangannya memotong sayuran dan mengaduk saus dengan gerakan tenang dan percaya diri. Dia adalah pria yang menikmati proses memberi perhatian. Dia tidak hanya memberi Anda makan, dia memasukkan energinya ke dalam makanan. Itu adalah tindakan pengabdian untuk Anda. Sebaliknya, ada pria yang tidak pernah melakukan apapun untuk Anda dengan tangannya sendiri, yang lebih suka membayar, mendelegasikan, atau memanggil orang lain. Mungkin dia adalah pria yang takut atau tidak pernah belajar mengekspresikan kepedulian melalui perbuatan. Dia mengganti investasi pribadi dengan energi uang universal yang belum tentu buruk,
tetapi menunjukkan jarak tertentu. Dia memecahkan masalah, tetapi tidak terlibat secara pribadi. Cinta sejati selalu berusaha untuk mewujudkan dirinya sendiri. Itu tidak bisa tetap hanya perasaan atau kata-kata. Ia ingin memasuki materi, dan tangan adalah alat terpenting dari perwujudan ini. Tangan yang menciptakan sesuatu untuk Anda dengan sukacita dan bermartabat adalah tangan pria yang cintanya nyata. Itu tidak mengapung di awan. Itu ada di sini, di bumi, di rak yang diperbaiki, lemari yang dirakit, secangkir teh panas yang dia buat untuk Anda dengan tangannya sendiri. Ini adalah mata uang cinta yang paling jujur dan kuat. Sekarang Anda melihatnya. Tangan tidak berbohong. Mereka adalah cermin yang mengungkapkan sudut-sudut paling tersembunyi dari jiwa seorang pria. Mereka mengungkapkan ketakutannya, kekuatannya, kelembutannya, bayangannya. Mereka adalah pencerita bisu dari kisah sejatinya. Kebijaksanaan yang ditinggalkan Jung untuk kita ini bukanlah alat untuk menilai atau mengutuk. Ini adalah kompas. Kompas yang membantu Anda menavigasi bukan di dunia kata-katanya, tetapi di dunia perasaan nyatanya. Ini bukan tentang menangkap basah dirinya. Ini tentang menemukan kejelasan. Dan kejelasan ini, di atas segalanya, adalah untuk Anda. Karena seorang wanita yang bisa mengenali kebenaran tidak lagi bergantung pada kata-kata. Dia tidak lagi membutuhkan konfirmasi terus-menerus. Dia mendapatkan stabilitas batin yang tidak didasarkan pada janji, tetapi pada pengetahuan. Jalan menuju keutuhan yang dibicarakan Jung adalah jalan integrasi. Dan itu dimulai dengan kemampuan untuk melihat kenyataan tanpa ilusi. Ketika Anda belajar membaca bahasa tangannya, Anda mengambil langkah luar biasa di jalan ini. Anda tidak lagi dipimpin, Anda menjadi pelihat. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Anda tidak perlu lagi bertanya, apakah dia mencintai Anda? Karena jawabannya tidak ada dalam suaranya. Itu ada di tangannya yang terulur, dalam gerakan pelindungnya, dalam sentuhan lembutnya. Anda hanya akan tahu. Dan pengetahuan ini lahir bukan dari kata-kata, tetapi dari kebenaran mendalam. Yang sunyi adalah kebebasan. Keutuhan yang dirindukan setiap wanita. Anda bukan lagi korban keraguan. Anda adalah penjaga kebenaran. Dan itu membuat Anda benar-benar kuat dan sangat menarik. Pernahkah Anda bertemu seseorang dan Anda tidak tahu mengapa Anda merasa begitu kuat tertarik, begitu terhubung secara tak terjelaskan? Itu bukan hanya penampilan, bahkan bukan kepribadian eksternal. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Resonansi yang memberitahu Anda bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Jung mengajari kita bahwa ini bukan kebetulan belaka, tetapi manifestasi dari tatanan yang lebih tinggi, tarian yang diatur oleh ketidaksadaran kolektif untuk membimbing kita di jalan menuju individuasi. Koneksi yang telah ditakdirkan ini sering muncul pada saat-saat menentukan dalam hidup kita, ketika kita berdiri di ambang perubahan, mencari bagian yang hilang dari teka-teki kita sendiri. Alam semesta dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, menemukan cara-cara halus untuk bekerja demi keuntungan kita, menyatukan kita dengan orang-orang yang dimaksudkan untuk memimpin kita menuju keutuhan kita. Namun jalan ini tidak selalu mudah. Sebaliknya, koneksi ini sering menghadapkan kita dengan bayangan kita sendiri, dengan bagian-bagian yang telah kita tekan atau tolak. Tetapi justru melalui konfrontasi ini dan melalui integrasinya, pertumbuhan sejati terjadi. Orang yang ditakdirkan bertindak seperti cermin tidak hanya untuk kekuatan kita, tetapi juga untuk luka dan kerentanan terdalam kita. Dengan demikian,
mengundang kita untuk penyembuhan dan keutuhan. Kedalaman koneksi ini juga mengungkapkan dirinya dalam sinkronisitas peristiwa. Tidak jarang belahan jiwa menemukan bahwa mereka berada di tempat yang sama pada waktu yang sama bertahun-tahun sebelumnya tanpa bertemu, atau bahwa mereka berbagi simbol yang identik dalam mimpi, atau bahwa pikiran mereka bersilangan secara telepati di saat-saat hening. Ini bukan kebetulan acak. Mereka adalah petunjuk kedipan alam semesta, konfirmasi bahwa jalan mereka terjalin pada tingkat di luar pemahaman rasional. Jung melihat ini sebagai bahasa ketidaksadaran kolektif, jaring tak terlihat yang menghubungkan semua jiwa dan mengekspresikan dirinya melalui kebetulan yang bermakna dalam realitas nyata. Jaring sinkronisitas ini menjadi lebih padat seiring berkembangnya hubungan. Seolah-olah alam semesta terus-menerus mengingatkan mereka bahwa Anda berada di jalan yang benar. Koneksi Anda adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Terkadang mereka mengalami krisis kehidupan yang sama pada waktu yang sama, bahkan ketika mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda, atau mereka membuat keputusan penting bersama, dan tiba-tiba peristiwa eksternal mengatur diri mereka sendiri dengan cara yang mencengangkan sebagai konfirmasi. Ini adalah tanda-tanda bahwa mereka tidak bertindak sendirian, tetapi bahwa kekuatan yang lebih tinggi sedang menenun benang nasib mereka. Namun takdir sejati ditunjukkan tidak hanya dalam penyelarasan peristiwa, tetapi dalam transformasi timbal balik. Kehadiran orang lain mengaktifkan bakat dan kemampuan yang tidak pernah diyakini ada. Seolah-olah getaran orang lain membangkitkan program tersembunyi di dalam jiwa seseorang dan membuka potensi yang telah lama tertidur. Contoh klasik, seseorang tiba-tiba menemukan hasrat untuk musik, yang lain untuk puisi, dan bersama-sama mereka dengan mudah menciptakan karya yang tidak pernah bisa mereka bayangkan sendiri. Atau satu mengembangkan kemampuan penyembuhan, yang lain bakat untuk mengajar, dan dari sini muncul kemitraan terapeutik alami. Kebangkitan ini tidak terbatas pada kreativitas. Itu juga menunjukkan dirinya dalam keberanian. Seseorang mulai melakukan hal-hal yang tidak akan pernah berani mereka lakukan sebelumnya. Bukan karena tekanan, tetapi karena kehadiran orang lain menciptakan ladang keamanan di mana seseorang berani mengambil jalan baru dan memasuki ruang yang pernah ditakuti. Terkadang, bukan peristiwa dramatis yang paling mengubah kita, tetapi sentuhan diam, tatapan penuh pengertian, atau perasaan bahwa seseorang melihat kita bahkan sebelum kita tahu siapa kita sebenarnya. Koneksi yang ditakdirkan tidak selalu lembut. Itu mengguncang kita, mematahkan yang lama di dalam diri kita, tetapi selalu dengan tujuan membantu kita tumbuh secara internal. Melalui koneksi ini, kita tidak menjadi orang lain. Kita menjadi lebih dari siapa kita sebenarnya. Karena ketika seseorang benar-benar melihat Anda, mereka tidak membentuk Anda menjadi diri mereka sendiri. Mereka membebaskan Anda, sehingga Anda bisa menjadi otentik. Dalam hal ini, tangan bukan hanya simbol cinta. Mereka adalah alat jiwa. Mereka menyentuh, memperbaiki, melindungi, menjelajah, memberi makan, dan mencipta. Mereka mengungkapkan apa yang tidak bisa diucapkan hati dan menjadi saksi kebenaran yang seringkali tidak bisa dipahami oleh pikiran. Di dunia yang penuh dengan kata-kata kosong, gerakan tulus dan diam ini menjadi bukti cinta terkuat. Jung tidak mengajari kita untuk mencari kesempurnaan, tetapi untuk mencari keutuhan. Dan keutuhan muncul ketika kita berhenti mendengarkan hanya apa yang dikatakan dan mulai membaca apa yang dirasakan, apa yang ditunjukkan melalui tangan.